Udah, kalau kita memang cinta dengan Indonesia, dijaga bareng-bareng. Saya kemarin ditelepon untuk ikut aksi yang namanya KAMI. Apa itu? Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Saya bilang mohon maaf. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, wabil khusus Mamah Salmah ingkang sampun kersa rawuh, ingkang estu kawula takzimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya adalah TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, dan bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Cinta itu seperti angin, kamu tidak bisa melihatnya tapi kamu bisa merasakannya. Pantura memang panas, tapi wajah kalian membuat semuanya menjadi adem. Codot. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita semuanya bisa berjumpa di dalam acara apa Bu? Dhuwur dhewe itu apa tulisannya? Pasir Sari bersolawat dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-75, membangun nasionalisme generasi muda yang beretika dan bermoral Islam. Saya yakin adik-adik yang duduk di depan ini semuanya milenial, tapi bapak-bapak yang di panggung ini seperti Pak Kapolsek sudah kolonial, maksudnya wis tuwon dan wis tuwon. Maka kita bersyukur Indonesia memasuki umur yang ke-75 tahun. Iki ono degan, ono sanitizer. Degane nggiraup, sanitizer dimplok cangkem. Kamu pakai masker takut corona apa karena merongos? Oh, kamu merongos ya? Coba dilihat sih. Oh, iya. Nomor salaman? Merongos salaman. Pak siapa namanya tadi itu? Sofi. Pak Sofi itu merongos wajah palsu ya. Aslinya lebih merongos. Kita bersyukur Indonesia masuk ke umur 75 tahun. Saya berharap pengajian kita malam hari ini, kita semua yang hadir lebih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu rahimakumullah, saya bersyukur pengajian off air selain acara on air pertama kali yang saya hadiri adalah di Kota Pekalongan. Maka saya tadi soal Abah Lutfi, kemudian Mamah Salmah alhamdulillah berkenan hadir. Dan saya malam hari ini sangat berbahagia. Kenapa? Karena tongkat yang saya bawa ini adalah hadiah dari Abah Lutfi. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan sampai kemudian persatuan bangsa ini terkoyakkan hanya gara-gara corona. Walaupun saya melihat di depan saya banyak corona. Komunitas Rondo mempesona. Saya jadi ingat
Santri saya kemarin nangis ketemu saya, Bu. Gara-gara apa? Menikah dengan janda dan dia dibully. Memalukan. Nikah kok dengan janda. Saya jawab, jangan susah. Kalau kamu menikah dengan janda, banggalah. Kenapa? Paling tidak janda itu jujur, jelas bukan gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Makanya saya bilang Pak Kapolsek, cewek sekarang itu jenisnya ada 3. Yang pertama, nggak punya anak, nggak punya suami, namanya apa? Nona. Yang kedua, punya anak, punya suami, namanya nyonya. Yang paling repot yang nomor 3, punya anak, nggak punya suami, namanya nyoh. Hati-hati. Maka saya sering bilang kok dulu, tahu yo tahu, bakwan yo bakwan, ayu yo ayu, tapi ojo murahan. Ya kan? Ngakune muslimah, senengane mlumah karo Pertanyaan saya, kamu itu muslimah apa kimcil syariah? Maka Bapak Ibu rahimakumullah, malam hari ini saya akan mengajak semuanya bagaimana kemudian kita lebih mencintai Indonesia di tengah-tengah isu COVID-19, di tengah-tengah isu corona, di mana kemudian kemarin bumi di lockdown. Saya yakin gara-gara lockdown banyak ODP, orang duwe pendapatan. Yang lebih parah lagi ODP yang kedua, orang duwe pacar. Apalagi nggak punya pasangan gara-gara apa? Belum bisa move on. Saya ditanya, Gus, kenapa sih move on itu susah? Saya jawab, iya, move on itu susah. Kenapa? Karena dari SD sampai sekarang yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Nundang. Semoga Pak Kapolsek panjang umur, amin. Jadi orang sedunia mati Kapolseknya urip dhewe. Kalau kemudian sekarang di mana-mana ada isu lockdown. Lockdown itu apa? Otaknya ngelok, pendapatannya down. Bahkan kalau di Jakarta itu ada istilah PSBB. Nah, ini biasanya anak-anak remaja, PSBB, perasaan sing biyen-biyen. Di saat seperti itulah kemudian apa? Kita harus mengembalikan semua urusan kita hanya kepada Allah. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketuklah pintu langit dengan doa, karena yang terlockdown hanya buminya. Pintu langitnya masih terbuka bagi semua hambanya. Di mana-mana saya katakan, ombaknya tidak besar, tetapi perahu kita yang terlalu kecil. Ujiannya tidak berat, tapi iman kita yang terlalu lemah. Apalagi iman orang Indonesia sekarang, semuanya kemudian dibilang kafir. Lambang 17 Agustus merah putih katanya kayak salib, berbahaya bagi keimanan. Saya mengatakan, tetangga saya orang Nasrani, di dekat saya ada gereja, tetapi adanya gereja dan salib tidak menggoyahkan iman saya. Kenapa? Walaupun mereka berbeda agama dengan saya, tapi orang-orang Nasrani sebangsa dan senegara dengan kita. Maka disitulah kemudian kita harus mengingat filosofi manusia. Manusia itu diciptakan dari apa? Tanah. Tanah itu bahasa Arabnya apa? Ardun. Asal katanya sama dengan ridho. Kenapa manusia diciptakan dari tanah? Supaya manusia belajar dari sifat tanah. Tanah itu bahasa Arabnya ardun sama dengan ridho. Supaya apa? Tanah itu sifatnya mengalah. Diinjak tanah tidak teriak, dikencingi tanah tidak emosi. Tapi kalian tahu, tanah itu didiamkan semakin lama harganya semakin mahal. Manusia harus belajar dari tanah supaya banyak ngalahnya, qanaah, neriman, tidak suka marah-marah dan lain sebagainya.
orang-orang yang suka ngalah didiamkan saja, semakin lama harganya semakin mahal. Ada yang tanya sama saya, kalau memang manusia terbuat dari tanah, kenapa ada orang yang suka marah-marah? Apakah orang yang suka marah-marah tidak terbuat dari tanah? Saya jawab, orang yang suka marah-marah tetap terbuat dari tanah, namun barangkali tanah sengketa. Ada orang kok suka nakut-nakuti, jelas tanah kuburan. Ada orang kok sombong, tanah tinggi. Ada orang kok suka galau, jelas tanah longsor. Ada orang kok suka ngaji kayak Gus Miftah, jelas tanah suci. Ya kan? Kok ada orang ibu-ibu sukanya belanja, jelas tanah abang. Makanya ibu-ibu santai saja, kalau kemudian kadang-kadang merasa tertindas oleh suami, santai saja, hargamu akan semakin mahal. Ingat ibu-ibu, pasangan yang hebat itu bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Ngomong dan harus galak-galak dari polisi. Tapi saya sarankan kepada mbak-mbak, kalau menikah, menikahlah dengan polisi. Kamu minta apapun jawabannya cuma satu, siap dan 86 laksanakan. Tapi kalau teman-teman hadroh, teman-teman cowok, menikahlah dengan guru. Enak. Begitu kamu masuk kamar ditanya sama istrimu, papa masih ingat pelajaran kemarin? Iya. Lupa mama, ulangi lagi. Codot. Ya Bu ya, santai saja. Makanya saya ini orang yang termasuk sangat romantis dengan istri saya. Istri saya sakit, justru kemudian menambah rasa cinta saya kepada istri saya. Dan saya kurang cinta kepada panitia. Kenapa? Karena di sini nggak ada kipas anginnya. Goblok. Aku selalu malah manggo dewe. Agak sini. Orang buri. Ingat panitia ya, ingat quote saya malam hari ini. Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Karena masih banyak kesalahan-kesalahan yang perlu kita coba. Yolah tidak masuk angin, goblok. Kipas anginnya teko pas ngomong ono butuhe, emangnya aku toilet. Ini namanya apa Pak? Suratman. Kenapa ini dinamakan keris? Karena keris itu melungker raiso ngiris. Maka kalau orang Jawa itu mohon maaf, jangan mengatakan bahwa keris pasti musyrik, enggak. Ini bagian dari seni budaya. Cuman memang kadang-kadang orang berlebih-lebihan. Orang Jawa itu kalau tidak bawa keris kadang-kadang tidak nyaman. Jangan dikatakan musyrik. Bapak-bapak itu kalau berangkat dari rumah, pergi dari rumah nggak bawa HP, nggak nyaman. Soalnya apa? Wedi HP-nya dibuka bojone. Beneran kan? Rupamu dan berarti kalau bawa keris dikatakan musyrik. Orang yang keluar dari rumah nggak bawa HP juga nggak nyaman, berarti juga musyrik. Bapak-bapak, ibu-ibu tuh keluar dari rumah nggak bawa ATM juga nggak nyaman. Maka jangan dikatakan kalau orang Jawa nggak bawa keris dikatakan musyrik. Kita itu keluar dari rumah nggak bawa ATM juga tidak nyaman. Makanya istri saya kemarin sakit Pak. Saya suruh beliau berobat di Malaysia. Saya bilang sama dia, kamu niatnya jalan-jalan saja, tak kasih ATM. Udah jalan-jalan tapi nggak tak kasih pinnya. Maka apa? Disinilah kemudian dibutuhkan rasa qanaah, menerima apapun takdir dari Allah, pasrahkan semua kepada Allah. Maka ibadahnya harus diloskan, jangan maksiatnya yang justru dilosdolkan. Makanya lagu cover saya terakhir judulnya apa? Losdol. Karena Denny Caknan itu santri saya yang nyanyi Kartonyo Medho Janji. Maka yang perlu diloskan itu ngibadahi orang maksiate.
Los condang lanjut lehmu maksiat tutup no senengmu rasa mikir akhirat nanging elingono yen Israel nakono kabarmu tandane iku ora rindu nanging pengen banget jabut nyawamu modar windan modar ana sing sana nabi lagi nabi enggak bahasa bilangan HP wae HP mu terus sing Losdo diselawati. Pak Nabi itu dulu orang mana? Pak Sulawesi Pak Medan Pak? Oh Medan. Nabi itu dulu. Saya juga dari Medan Pak. Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Kalau sampingnya Bapak ini jelas si lupa hutang. Kalau ini jelas si raja guguk. Malah kayak asin. Ora ya bro. Bisa apa? Kacamata copot. Kenapa? Kamu naksir mataku ya? Sorry ya. Gak level. Selawat. Nanti selawatnya ya Robi. Ayo. Los dong. Orang esok gibuk gak semua. Ini tampil orang nampang. Dasar STMJ. Apa selera tinggi mukanya jelek? Mas, kamu mundur dikit, jeleknya kelewatan. Ya Allah. Ya. Los condang lanjut lehmu maksiat tutup no senengmu rasa mikir akhirat nanging elingono yen iku ora rindu nanging pengen banget jabut nyawamu sholawat ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Hadroe meneng dhisik sing muni darbukane tok. Lah esuk kedibalik, kowe ngaji aku darbuka. Piye? Modar cocok. Insyaallah sing ngancani aku hadroh malam hari ini besok masuk surga bersamaku. Tapi ya kuwi ning surga aku kelon karo bidadari awakmu hadrohan. Dan bukane tok. Ya. Los condang lanjut lehmu maksiat tutup no senengmu rasa mikir akhirat nanging elingono yen Israel nakono kabarmu tandane iku ora rindu nanging pengen banget jabut nyawamu sing sholawate banter tak dongake utange lunas sing ora ndonga mulih meteng amin termasuk Pak Nabi Tubulu modal matang ya Pak ayo dan lawan dan moga-moga jadi kapolsek besok jadi kabapop amin amin bro saya amin itu anunya dan apa namanya maskermu kuali udah kan nih tulisannya yang misor ya
grogine nganggo masker kayak kebalik kan. Tapi ngomong-ngomong sempaknya nggak kebalik kan. Sareng-sareng. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi ya Rabbi sholli ya Rabbi salli alaihi. Sekali lagi yang lebih kenceng. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi ya Rabbi sholli alaihi. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Shallu ala Nabi Muhammad. Pak Kapolsek langsung ngomong ho ah ho. Kapolseknya batin asu. Santai aja bro. Ini dari Kapolsek mulai tak hilang. Saya itu senang landelok polisi belum ngaji. Ini berarti didikannya Abah Lutfi, betul? An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau polisi gaweane ngaji, ya matinya pas pengajian. Tapi kalau polisi dolanane pinggir dalan, kok ya matinya tabrak truk. Aman dan ya. Pak Kapolsek siapa nanti? Pak Edi, 2000 berapa? Ya mungkin, angkatannya kan 2019, ratingnya. Ini dong orang ini. 2099 AKBP ya? Sama dengan saya AKBP. Aku kiainya Bapak Polisi, ngomong. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kondisi seperti ini kita harus banyak pasrahnya sama Allah. Ngopo meneh cangkeme kan. Ora urun cerewet. Maka mau pasrah nih. Manusia itu hari ini mohon maaf lebih percaya dengan kemampuannya sendiri, tapi tidak percaya dengan kemampuan dari Allah. Padahal mohon maaf, kondisi seperti COVID hari ini, seperti dawuhnya abang ke saya, bagaimana kemudian masyarakat dibuat optimis, jangan pesimis. Banyak kasus orang takut berlebihan dengan corona, nggak keluar dari rumah. Ternyata matinya tidak karena corona, stres mergo diamuk bojone ra duwe penghasilan. Takut dengan corona boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Kita pakai masker, jaga jarak, pakai sanitizer, ini hanya sekedar ikhtiar. Tapi kita mintanya sama Allah. Maka di mana-mana saya bacakan sholawat ijazahnya Habib Lutfi supaya kita dijauhkan dari corona. Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin
wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli da'in wa dawain. Iku jenengan waca setiap habis sholat. Cara masaih Nahdlatul Ulama sing diwaca napa? Li khamsatun udfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtado wa binahuma wa fatimah. Niku kula wajibke santri kula maca niku tolak balak termasuk dari corona. Li khamsatun udfi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wa ibnahuma wa Fatimah li khamsatun udfi biha haral wadail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Sebidah malih li khamsatun udfi biha haral wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Ping pira niku? Ping 3. Dikira ping 5. Li khamsatun unfi biha haral wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wa ibnahuma Fatimah li khamsatun haral wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wa ibnahuma wa Fatimah. Shallu ala Nabi Muhammad. Kenapa orang hidup itu banyak cobaan? Iya, yang namanya hidup itu banyak cobaan. Kalau banyak saweran namanya dangdutan. Kenapa cobaan itu banyak? Jelas, karena kalau sedikit namanya cobain. Makanya kita perang melawan setan itu harus istiqomah. Pertanyaan saya, kenapa istiqomah berat? Jelas, karena kalau ringan namanya istirahat. Kenapa cobaan itu berat? Jelas, karena hadiahnya surga. Kalau cobaan itu ringan, hadiahnya payung. Paling pom blakon elek kaya nang kuwi, Bro. Blakon karo ndase kok kudu ndase. Maka disinilah kita butuh pasrah sama Allah. Wiritane nopo? Yuk, ibu-ibu lebih seneng sendok apa berdiri? Itulah dan di mana-mana perempuan suka yang berdiri. Begitu saya berdiri bunyi, wow, celananya lucu. Apalagi isinya. Kayaknya telepon. Telepon Pak Kapolres ya. Izin dan ya, saya berdiri dan ya. Masih cangkemnya rondo. Oh, itu jelas rondo, Pak. Saya cangkemnya dulu ya. Wah. Ini donga nih yang mau saya sampaikan malam hari ini tentang akidah, tentang tauhid. Malam kalau kita punya masalah, termasuk kalian yang jomblo-jomblo itu. Kalau kamu dibilang, terkaca gandengan kok masa kamu nggak kamu jawab, nggak apa-apa, Ferrari sendirian juga keren. Untuk apa gandengan kalau dekil? Penting jomblo ya. Saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Santai wae, rasa nangis lah jomblo. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Niki wiritane, mang waca lak bunyi atau setiap habis sholat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
nasir. Sekali lagi, hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Minta sama Allah. Anda yang Islam, ayo ke masjid. Anda yang Kristen, ayo ke gereja. Sampai baik loh. Tetangga saya itu Kristen, Sabtu Minggu tak parani, Pak mau ke gereja, tak datang. Ayo Pak ke gereja. Orang di motor kasih. Bagaimana kemudian saya menanamkan nilai-nilai Pancasila di kampung saya. Tetangga saya Nasrani, saya ajak mancing. Ayo Pak mancing di kolam saya punya kolam banyak. Ayo mancing Pak. Gus. Satu hari pernah pendeta tak ajak mancing. Begitu mancing sampai sawah, pendetanya bilang, Gus, sikilku korengan. Terus pripun? Mbok kula digendong. Akhirnya pendetanya tak gendong. Begitu tak gendong, pendetanya ngomong, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Matane. Karena saya yang gendong haji kan. Akhirnya saya jengkel, pendeta saya lempar ke air. Biur. Pendeta protes, kenapa saya dilempar ke air, Gus? Saya jawab, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Satu-satu. Mohon izin, Pak Napi itu agamanya apa? Nasrani. Katolik apa Kristen? Kristen. Yang taat dah ke gereja. Ayo Pak Napi dulu hari Sabtu ke gereja, malah jawab, sorry Gus, gereja saya gereja negeri. Maksudnya apa? Sabtu minggu libur. Mata nih. Ya kapan nih gereja nih? Dan saya mohon maaf ya, Deddy Corbuzier itu masuk Islam bukan karena saya mengajak Deddy masuk Islam, tapi gara-gara Deddy tertarik dengan akhlak yang saya contohkan kepada dia. Kenapa? Konsep dalam beragama jelas, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam beragama. Kita menjadi Muslim, Pak Nabi itu puluh Nasrani, konsepnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maka kalau manusia Indonesia tidak bisa akur gara-gara agama, kalah dengan burung. Burung itu agamanya ada dua anda. Kalau nggak Kristen, Islam. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam ada burung namanya empret kaji. Empret kaji itu manuk empret yang dasi putih. Ndasmu putih berarti empret kaji. Bahkan burung gereja itu senangnya tidur di masjid Pak. Gak ada tulisan burung gereja dilarang masuk. Gak ada kan? Malah Pak Haji jarang masuk masjid. Itu namanya hajingan. Tapi saya meyakini kalau ikan agamanya pasti Katolik. Kenapa? Karena ikan yang paling besar namanya paus. Lah kemerdekaan bangsa ini founding fathers-nya tidak hanya umat Islam, tidak hanya ulama, tapi juga banyak tokoh-tokoh Nasrani. Dan semua tokoh-tokoh itu rata-rata apa? Beriman kepada Tuhannya. Maka cara menjaga kemerdekaan ini caranya bagaimana? Dengan kemudian menjadikan bangsa Indonesia akur walaupun kita berbeda-beda, baik dari segi ras, agama, suku, golongan dan lain sebagainya. Bu, Mbak, Mas, Dik, ayu gitu rumah mau bingung. Ya rapi loh. Malah muah. Sorry ya Dik ya. Kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Via Valen. Cara menjaganya ini, Anda jadi orang Islam, mengatakan Islam agama yang paling benar, boleh. Tapi jangan pernah mengatakan agama orang lain itu salah. Kalau Anda merasa agamanya paling benar dan Anda menyalahkan orang lain, itulah awal dari perpecahan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka ingat, apapun agamanya yang diakui oleh undang-undang berhak menjalankan agamanya tanpa ada godaan dari pihak manapun. Anda yang Islam, ayo ke masjid.
Gayane wingi pas awal-awal corona marah-marah sama pemerintah. Pemerintah nggak adil, kita dilarang ke masjid. Tak jawab, cangkemmu lele. Wingi ra dilarang, we awakmu ora tau ning masjid. Buktine saiki wis oleh ning masjid, masjid tetap sepi. Kowe iki ngomong ngono mergo golek-golek salahe pemerintah. Nggih napa mboten? Kita nggak boleh ke masjid. Kamu dari kemarin juga nggak pernah ke masjid. Makanya kemarin ketika kita nggak boleh di masjid gara-gara corona, itu sindiran bahwa selama ini kita terlalu jauh dari Allah. Selama ini kita meninggalkan Allah. Selama ini kita meninggalkan ulama, meninggalkan kiai. Begitu ada corona, semuanya menjadi berubah. Kita jauh, benar-benar jauh dari Allah. Maka ayo, mumpung ini memperingati 17 Agustus, kembalikan semuanya kepada Allah. Persoalannya apa? Manusia itu kadang-kadang menjadikan Allah itu nomor 2. Saya kasih pertanyaan, tolong semuanya dijawab. Kalau Anda punya masalah keuangan, mau menyekolahkan anak nggak punya duit, mau menikahkan anak nggak punya duit, biasanya yang diingat-ingat siapa? Allah apa penggadean? Allah apa bank? Sing dieling-eling utang. Kalau kita nggak punya uang mau menikah, yang diingat-ingat cuma 2, siji sertifikat, loro BPKB. Piye carane sertifikatnya dilebokke bank, BPKB ini dilebokke penggadaian. Jarane apa? Menyelesaikan masalah. Apa wong kuwi nang gadekke? Kalau tak takon sani, bank sama penggadaian itu menyelesaikan masalah apa nambah masalah? Nambah masalah. Napa niku udan apa nih? Allah udane terus pengajane bubar ya. Aku minum dulu ya. Maksud dulu cangkemku kan aku makan dulu. Ini apa? Tuh. Kopi encer kangge cilik kere. Panitiane miskin. Yuk, ben raudan selawatan biyen kok. Yuk. Mau selawatan? Minta lagu apa? Mau hujan selawatan. Siap-siap. Ora iso ekrek cangkem. Ayo Zahir Mania selawatan. Apa? Mbak Muji. Di Mbak Muji. Mbak? Ngomong apa tadi? Bambu. Oh ini grupnya Bambu Runcing. Orangmu bujeng. Adikku rasane lara nyawang kanca ado karo agama ra duwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate yo ditinggalno
biasa nangis biasa. Ya ngono ya. Jadi tak takon, sing gaweane ngapusi wong lanang apa wong wedok? Mesti wong wedok jawabane lanang. Jal saiki deloken wong wedok iki alis kerokan, idep sambungan, irung mancung mergo suntikan, untu yo pageran, ketok dhuwur yo mergo sandal jinjitan, susune ketok gede yo ganjelan. Ngono gaweane bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi. Sing ngapusi ki raimu ki lho Pak. Sampai wae. Aku wak bojo kula kondo, "Bah, kula pengen masang kawat gigi." Moh, aku nganti kowe masang bekel ning cangkemmu tak cipok nyantol entek. Sampai wae lho. Ingat, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Ngomongin rongos api-api dadak disontek nih Singapura. Apa kan jenenge? Solikin. Ya Allah. Ya apa kan? Apa? Silikon. Lah iya sing nyontek silikon jenenge dokter Solikin. Yang ngono ngaji ning ngarepe kiai tungkae slonjor iki. Orang rumangsane tungkae meletek-meletek. Dasar rondo. Mesti wajib bae pikir. Maka kalau kemudian kita pengen merawat kemerdekaan ini, ayo jaga kebinekaan. Minta sama Allah supaya Allah menjaga bangsa yang kita cintai ini. Jangan hanya gara-gara corona justru terpecah belah bangsa ini. Kula nyuwun sewu nggih Pak Polisi. Saya itu orang yang sangat mendukung pemerintah. Program-program pemerintah banyak saya sosialisasikan. Walaupun mohon maaf pemerintah juga banyak mengecewakan rakyat. Maka saya apresiasi kepada pemerintah Pekalongan. Ayo tetap pengajian nggak masalah, tapi dijaga dengan standar COVID. Di tempat-tempat lain Pak Kapolsek, terutama yang sedang ada pilkada, pilihan bupati. Niku nyuwun sewu. Corona itu dipolitisir. Jumlah yang positif dunggake didoke. Permainan supaya rakyat tidak boleh kemana-mana, supaya lawan politiknya tidak bisa kampanye, dan yang bisa bergerak hanya calon incumbent. Ini kan utaknya bosok tak ada. Makanya nyuwun sewu, yuk jogo bareng-bareng negara ini. Minta sama Allah, apapun masalahmu hari ini. Merdeka itu siapa? Merdeka itu bebas dari hutang, betul? Merdeka itu apa? Bebas dari penindasan laki-laki. Itu mana saya tahu. Laku ditindas kalau wong lanang nduk itu merdeka. Walaupun saya tahu pada dasarnya perempuan itu suka di bawah. Cawe-cawe rungokno. Ayu mergo banyu wudu kuwi luwih sagu daripada ayu mergo ginjul. Iya. Tahu bulat digoreng dadan cuwil regane 500-an. Mosok nak mung gede rasane enak motor gratisan. Paham bahasa Jawa enggak? Oh. Bener Kapolsek ya celu tak ngerti bener. Disinilah kemudian apa? Dikatakan dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi bi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Sudah kalau kita memang cinta dengan Indonesia dijaga bareng-bareng. Saya kemarin ditelepon untuk ikut aksi yang namanya kami. Apa itu? Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Saya bilang mohon maaf. Memang pemerintah masih banyak kekurangan, pemerintah masih banyak kesalahan, tapi cara menyelamatkannya tidak dengan caramu. Gak ada kami,
Gak ada kamu, gak ada aku, gak ada kami. Yang ada adalah kita, Indonesia. Kami telek, kami ngopo. Mungkin apa badan? Bapak Ibu, ini konsep bernegara yang saya pegang. Ini besok episode pertama saya di Inus TV. Saya besok mulai minggu depan setiap hari Selasa habis maghrib 6:30 sampai 7:30 saya punya acara rutinan di Inus TV. Namanya Gus Miftah Story. Jadi hal-hal kekinian saya muat, saya komentari, saya kasih quote. Karena orang-orang TV itu senang dengan quote-quote yang saya buat. Contohnya, ketika saya mencintai istri saya bilang, Bunda, saya tahu bedak kamu tebal malam ini, tapi ingat cintaku lebih tebal daripada bedakmu. Jomblo-jomblo yang ngomong, dasar kamu jomblo, kamu jawab, sorry, Indonesia merdeka karena bersatu, bukan karena berdua. Saya pengen membawa ajaran-ajaran kebangsaan di televisi. Mulai 31 Agustus saya punya acara di Trans 7 setiap jam 5:30 pagi. New Hasanah. Saya pengen membawa ajaran Ahlus Sunnah ke televisi. Besok malam Anda saksikan jam 9 malam di TV One, memperingati tahun baru Islam bersama Gus Miftah. Saya sampaikan apa? Bagaimana kemudian kita merawat kebangsaan yang ada di Indonesia ini. Anda boleh merasa paling benar, tapi jangan pernah menyalahkan golongan yang lainnya. Itulah indahnya Pancasila. Bagaimana kemudian Pancasila itu menjamin hak-hak kita? Pak Napi Tupulu, mohon maaf, yang beragama Nasrani duduk di panggung pengajian tanpa sedikit pun mendapat intimidasi. Betul? Di sini nyaman gak, Dan? Aku nyilih-milih. Apa saya kantongnya ada ngomong ragu. Namanya komplit siapa, Dan? Wheeler Nabi Tupulu. Broiler. Wheeler. Oh, Wheeler. Tunggu broiler. Pokoknya titik. Wheeler itu artinya apa, Dan? Wheeler itu orang yang paling mau. Orang yang paling mau. Oh, bahasa Jawanya gileman. Itu bahasa apa, Dan? Will plus N. Oh, will plus N. oh, lah bahasa Inggris, will. Kalau saya bahasa Inggris pintar, Dan. Oh iya. Atas sekarang. Ya. Atas benar ya. Run bahasa Inggrisnya apa, Dan? Lari. Running, berlari. Sing, lagu. Singing, sing, nyanyi. Singing, menyanyi. Song, lagu. Songong, belagu. Tapi kalau Nabi Tupulu itu marga, kan? Marga di Medan itu ada berapa? Gak bisa dihitung. Saking banyaknya. Saking banyak. Kalau Nabi Tupulu itu ada kepanjangannya enggak? Enggak. Ya Nabi Tupulu gitu aja. Asli. Itu banyak, Dan, ya. Banyak. Komandannya tahu Pekalongan ini apa namanya daerah yang sangat Islami. Tuh. Ketika komandan tugas di Pekalongan, apa yang Anda rasakan? Yang saya rasakan itu nikmat. Nikmat. Nggak ada intimidasi. Tidak ada sama sekali. Nggak ada yang musuhi. Tidak ada, malah banyak kawan. Malah banyak kawan. Coba. Saya itu punya teman Kristen dari Kediri namanya Roni, Katolik. Tapi dimanapun saya pengajian, sampai saya di Jakarta dia ikut. Sampai saya bilang apa? Ini orang Kristen cabang NU. Atau dibalik NU cabang Kristen. Kenapa? Ya sudah. Persoalan ubudiyah tidak bisa ditawar-tawar. Kita ke masjid, beliau ke gereja. Tapi persoalan muamalah keseharian kita boleh bekerja sama dengan siapapun, termasuk dengan penjual es teh. Rasopan. Wirawiri pamer bokong. Itu rak bokongnya kandung terus. Maka inilah bentuk Bhinneka Tunggal Ika. Beda kulit. Ini memang indahnya Allah menciptakan manusia. Gak boleh kemudian kita rasis. Memang Allah itu adil. Allah menciptakan yang putih, menciptakan yang hitam. Ya kan ya? Menciptakan manusia, menciptakan setan. Umpamanya banyak.
Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Saling iman. Bob. Kau menang lagi itu apa? Jancuk. Aku bumbung malah menang. Aku emosi. Dulu ya. Rupamu pas-pasan. Aku ngerti amplopnya gak jelas. Ngono bambu runcing. Bujel. Oh, bengok-bengok ini malah mau domblong wae. Aku tahu kamu terpesonain ketampananku kan? Di air matamu. Ayo Pak Dwi. Sholli wa salim iman. Sholli wa salim iman ala mada wal ali wal ashabi man wa'ada wal ali wal ashabi bareng-bareng saben malam Jumat ahli kubur mulai nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimah lamun ora dikirimi banjur bali nang kuburan mangku tangan tetangisan Sholli wa salim daiman ala mada Allah Sholli wa salim daiman ala mada wal ali wal ashabi man wa'ada wal ali wal ashabi man wa'ada kebaca temenan ger anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya bakal tarik kasih donyaku sing isih ana saling wasaling daiman ala mada saling wasaling daiman ala mada wal ali wal ashabi man wa'ada wal ali wal ashabi Hadrahnya berhenti jamaah yang kece bareng-bareng tolak bala corona. Sholli wa salim iman kurang banter. Sholli wa salim iman wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi sebidang maling kang langkung khusuk Sholli wa salim daiman Allah Allah Sholli wa salim daiman ala mada wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi
Maka bagaimana kita mengisi kemerdekaan? Subhanul Khot, Subhanul Yaum, Rijalul Khot. Pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Hari ini Kapolseknya Pak Napi Tubulu, besok satu saat bisa Kapolseknya anak jenengan. Amin. Polisi ini pula manfaat, kudune luwih manfaat polisi tinimbang kula. Soalnya apa? Duwe seragam. Tapi ingat, besok polisi juga akan dimintai pertanggungjawabannya atas seragamnya. Napi Tubulu rungokno kupingmu. Bilang boleh bojo tetap do banser. Izinkan ayah, izinkan ibu, relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu juga restumu. Wah, banser keren. Banser ini ngopo? Dibelehi sini jelas NKRI. Banser. Makanya tetap mbak-mbak nikah dengan banser. Kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Tapi yo kuwi banser sanggon-gon kere apa-apa. Wong duweni yang cinta mirale. Tapi ojo pacaran. Wong pacaran kuwi seperti orang kencing di dalam celana. Maksudnya apa? Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Iya. Pemuda hari ini pemimpin masa depan. Makanya ayo kita ngomong tenangan. Tunjukkan bahwa kamu bisa. Kalau kamu mencoba kemudian gagal, barangkali orang akan menertawakanmu. Ingat, kalau hari ini ada orang menertawakanmu karena kegagalanmu, maka satu saat kamu bisa menertawakan mereka karena kesuksesanmu. Aku biyen ngaji ning lokalisasi pertama kali diguyu karo wong. Saiki wong-wong kuwi tak guyu. Kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpi kami yang terlalu besar, tapi pikiranmu yang terlalu kecil. Betul? Hidup memang tidak semudah membalikkan tangan, tapi dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Betul? Ngomong Nduk, ulang golek bojo takon proposal uripe kaya ngopo. Golek bojo mung isone mung kelontok. Alah. Tak kandhani, lak cah lanang mung ngacengan tok. Jarane ya iso ngaceng tak kandhani. Apa kowe bedane karo jarang? Yang dilihat apa? Visi misinya. Yang dilihat apa? Proposal hidupnya untuk kita dan untuk bangsa. Maka dulu ketika saya melamar istri saya ditanya, kelebihanmu apa? 1. Kekuranganmu apa? 1. Kelebihanmu apa? Banyak kekurangan. Kekuranganmu gak punya kelebihan. Gak usah khawatir dengan saya. Mbah saya kaya 7 turunan. Persoalannya Miftah keturunan nomor 8. Sekereran. Maka kalau kita mencintai Indonesia, ayo kita harus punya mimpi besar. Mimpi apa? Mempertahankan Indonesia dengan NKRI-nya, mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Oh, sing gagal nih. Aku santriku bendino Senin dan tak wajib ke upacara bendera. Santri saya wajib menghafalkan Pancasila, wajib menghafalkan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kita harus bekerja keras. Tatapan itu, kenapa kita harus bekerja keras? Kalau saya ditanya sama wartawan, Gus Miftah, kenapa Anda bekerja keras? Ya, saya bekerja dengan keras karena saya tahu lagu hati senang walau nggak punya uang itu adalah hoak. Bobos dan hati senang walaupun tak punya uang, hoak. Hasbi Rabbi
Hasbi Rabbi ma fi qalbi Nur Muhammad La ilaha illallah Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad La ilaha illallah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma asrif annal wala wal waba wal bala wa ta'un wal kuruna innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabb, dengan berkah pengajian malam hari ini ya Allah, dengan berkah solawat ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jauhkan bangsa kami dari mara bahaya dan musibah, jauhkan bangsa kami dari bala, jauhkan bangsa kami dari penyakit taun, jauhkan penyakit kami dari penyakit corona ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, di hari kemerdekaan bangsa yang ke-75 ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikan bangsa kami bangsa yang rukun, jadikan kami bangsa yang akur, jadikan kami bangsa yang nyaman, jadikan kami bangsa yang aman, sehingga menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah, dalam keadaan sakit, Engkau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang datang dalam keadaan berhajat ya Allah, Engkau kabulkan semua hajatnya ya Allah. Siapapun yang datang dalam keadaan bermasalah ya Allah, Engkau berikan solusi dan jalan keluarnya ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh soleha, kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Membaca Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali untuk semua hajat kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Iyyaka na'budu Iyyaka na'budu Iyyaka na'budu Iyyaka na'budu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Pekalongan, terima kasih. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.